Assalamualaikum, welcome back to Invest Saham. Pada video ini kita akan update money flow untuk saham big banks dan menganalisa saham lainnya. Sebelum lanjut, disclaimer on, ini bukan ajakan jual beli saham, so langsung saja kita ke pembahasan. Jadi hari ini IHSG kembali mencetak rekor baru alias all time high, close di 8.602 dengan kenaikan 0,9%. Namun hari ini sepertinya investor asing masih mencatatkan net sell. Untuk market reguler, net sell 506 miliar, sedangkan di all market mencapai 550 miliar rupiah. Untuk kurs rupiah hari ini ternyata mengalami pelemahan 0,06% di level 16.651 rupiah per 1 US dollar. Kita akan cek apakah hari ini big banks masih di net sell asing dan saham apa saja yang diakumulasi oleh investor asing hari ini, juga menganalisa saham menarik lainnya. Oke guys, yang pertama kita akan lihat terlebih dahulu untuk saham BBRI. Bank BRI hari ini ternyata koreksi lagi 1%-an, close di 3.790 guys ya. Jadi seperti yang kemarin saya katakan ke teman-teman bahwa di level 3.790 sampai 3.800 ini menjadi level support untuk BBRI. Selain dari support di moving average. Jadi untuk teman-teman yang ingin tambah muatan dan melakukan averaging down, saya rasa di level sekarang adalah untuk buy satunya. Dan untuk buy 2 nanti bisa teman-teman lakukan di sekitar 3.600 sampai di 3.650, itu pun jika kembali turun. Namun jika diperhatikan hari ini ternyata distribusi ya, bukan akumulasi guys, terutama dari mayoritas investor dan juga asing. Kalau misal dilihat hari ini ada beberapa domestik dan juga retail yang masuk akumulasi. Ada CC, XL, SQ, NIXC, dan YP juga sebenarnya bisa ya digunakan oleh investor retail. Kita coba lihat untuk domestiknya ya, ternyata YP-nya di sini domestik ya dan bisa juga retail guys. Jadi untuk asing hari ini terpantau melakukan penjualan nih untuk BBRI. Kita akan coba cek ya seberapa besar. BBRI hari ini net sell 531 miliar guys. Wah, lumayan ya. Meskipun memang lebih rendah dibandingkan net sell kemarin di 1,2 miliar, hari ini tetap angkanya masih cukup tinggi yaitu di 500 miliaran. Sehingga untuk saham BBRI kemungkinan masih akan ada koreksi kembali. Jadi teman-teman yang mungkin belum melakukan buy hari ini bisa wait and see terlebih dahulu. Tapi kalau misal teman-teman ingin ibaratnya sudah ya atau sudah melakukan pembelian hari ini ya tidak masalah karena memang tepat berada di supportnya. Jadi untuk saham big banks ya simple, kalau misal turun berarti teman-teman siap-siap nih untuk melakukan pembelian kembali, re-entry ataupun averaging down. Tapi kalau misal naik ya teman-teman lihat saja ya, jangan sebisa mungkin jangan buy ketika naik gitu ya. Kecuali ya memang teman-teman niatnya untuk trend following. Jadi untuk saham BBRI memang masih net sell, tapi ada wacana guys, di akhir tahun ada potensi, bulan Desember ya tepatnya, ada potensi untuk, The Fed bisa kembali cut rate karena hal inilah yang sebenarnya diinginkan oleh Presiden Amerika Serikat yakni Donald Trump. Bahkan sampai ada wacana akan mengganti, pejabat The Fed ya guys, yaitu Jerome Powell. Karena sampai saat ini Jerome Powell tidak kunjung kembali memangkas suku bunganya. Yaitu intern Amerika lah, tapi memang biasanya berdampak ya untuk, saham perbankan di Indonesia. Kita lanjut ke Bank Mandiri. Untuk BMRI hari ini sempat turun ke area low di 4.960, tapi close di harga yang sama dengan kemarin, yaitu di 5.025. Untuk Bank Mandiri hari ini akumulasinya cukup besar, terutama dari YU, BK ya, dan beberapa investor domestik. Sedangkan retailnya lagi-lagi hari ini melakukan penjualan, ada SQXL, PD, dan XC. Jadi berbeda dengan BBRI, yang mana BBRI itu net sell-nya cukup besar, memang dari kemarin ya. Sedangkan untuk Bank Mandiri, hari ini masih ada net buy, bahkan meningkat. Kemarin itu net buy-nya tipis sekali, hanya 2,2 miliar saja, namun hari ini ternyata net buy-nya mencapai 103 miliar. Jadi sebenarnya untuk big banks ini, ya khusus hanya untuk BBRI ya, mungkin terkena katalis negatif, jadi di net sell asing atau memang asingnya hanya profit taking saja. Tapi sebenarnya koreksi yang terjadi di big banks itu bisa dijadikan sebuah kesempatan. Dan kalau misalkan sideways seperti ini, ketika kemarin memang sudah naik, ya artinya teman-teman beli di harga yang lebih tinggi dibandingkan teman-teman lainnya yang mungkin punya average di 4.700 atau bahkan punya average di 4.100-an.
Lalu jika kita lihat untuk BBNI hari ini juga masih sideways ya mirip dengan Bank Mandiri, namun ini sideways yang cukup panjang nih dari BBNI. Hari ini koreksi tipis 0,2% di level Rp4.410 per saham dan cukup netral. Ya, jadi netral lah. Kita coba cek untuk BBNI, ternyata hari ini meskipun netral, tapi sedikit lebih tinggi yang melakukan akumulasi dengan net buy 7 miliaran. So, untuk saham BBNI, ya kemungkinan masih akan sideways, jadi teman-teman yang mau entry buy bisa pantau di 4380 ya, di bawah 4400 lah, teman-teman dapat harga low di fase sideways ini. Lalu untuk BBCA hari ini ada koreksi tipis 0,8% di level 8.425 dan jika dilihat hari ini pun ada distribusi terutama dari investor asing. Ada RX AKZP sebagai top seller. Jadi untuk saham BBCA hari ini net sell di 226 miliar guys. Wah ini net sell ya lumayan besar lah untuk BBCA tapi belum sebesar BBRI. Jadi hari ini ada dua saham big banks yang di net sell yaitu BBCA dan juga BBRI. Sedangkan untuk BBNI netral, satu netral dan Bank Mandiri hanya satu-satunya yang diakumulasi lumayan ya 100 miliaran. Jadi kesimpulan, ada potensi untuk big banks bisa terkoreksi, tapi tentu saja kita akan manfaatkan koreksinya untuk membeli kembali. Apalagi di 2026 nanti, kemungkinan besar big banks akan kembali bagi dividen. Kita lanjut bahas saham yang menarik ya. Ada Raja, hari ini Raja naik 19,8% dikarenakan adanya akumulasi jumbo dari investor asing dan menjadi saham yang paling banyak diakumulasi oleh asing. Untuk Raja hari ini close di 6.500, teman-teman yang trend following ya buy on weakness di supportnya Raja either di 4.000 ataupun di 4.600 atau teman-teman memang masih hold dari harga 2.000-an, teman-teman pasti sudah cuan beggar nih di saham Raja. Minimal 100% ya kalau misal teman-teman punya di 3.000-an average-nya. Jadi untuk Raja kita cek hari ini akumulasinya besar memang dari asing ada CC, AK dan juga ZP. Jadi hari ini memang saham Konglo rata-rata bersinar ya atau ada akumulasi lah. Jadi ya itulah yang menyebabkan IHSG naik ya. Perlu saya sampaikan juga bahwa IHSG naik kembali all time high itu tidak hanya didasari dengan kenaikan big banks yang bisa turun, tapi IHSG bisa naik karena ada saham-saham yang memiliki market cap yang besar itu bisa menaikkan IHSG ya. Contohnya adalah saham Konglo gitu ya. Jadi selain big banks ada saham Konglo yang memiliki market cap besar, ketika diakumulasi maka harga sahamnya bisa melesat dan bisa menaikkan IHSG. Jadi untuk Raja hari ini net buy asing di 158 miliar dan jika diperhatikan teman-teman lihat akumulasi asing terus terbentuk ya, terutama di minggu kemarin. Jadi untuk teman-teman yang trend following sejak sideways kemarin di 4.500 pun pasti sudah cuan luber nih. Jadi congrats ya untuk teman-teman investor dan kita semua yang cuan di saham Raja. Tinggal take profit kalau misalkan teman-teman sudah merasa cukup atau masih mau lanjut hold selama asingnya memborong saham Raja. Kita lanjut ke saham Telkom guys. Untuk Telkom hari ini ada kenaikan 1,9% di level Rp3.720 per saham. Dan menariknya Telkom ini menjadi salah satu saham big caps yang masih diakumulasi rutin oleh asing. Untuk Telkom hari ini ada normal akumulasi dari YU, AK dan juga KZ sebagai top buyer. Retailnya masih banyak yang take profit di Telkom. Jadi untuk Telkom hari ini jika diperhatikan ada net buy asing di 128 miliar. Nah, ini akumulasi yang bagus dan lebih bagus lagi sebenarnya di minggu lalu ya. Minggu lalu itu jarang sekali ada net sell sehingga wajar sekali untuk Telkomnya bisa naik lebih tinggi. So untuk Telkom saya rasa bisa menggunakan strategi trend following tapi kembali lagi disclaimer on. Semua keputusan investasi di tangan masing-masing. Untuk beli di harga sekarang ya berarti teman-teman belinya dengan strategi trend following ya. Tetap harus ada pembatasan resikonya. Kita lanjut bahas INDF. Nah, kemarin kenapa kita bahasnya ICBP, Kak? Karena kemarin INDF-nya normal correction 2,6%. Hari ini lanjut naik 2,4%. Jadi misalkan kita sudah membahas saham reversal, teman-teman pantau, dan ketika naik lagi teman-teman bisa masuk gitu ya. Maksudnya ketika naik itu bisa trend following yes. Bahkan mungkin bisa dapat di harga supportnya kemarin di 7.200-an. Beli di area higher low yang minor sebenarnya. Tapi
Ini juga cup with handle minor ya sebenarnya untuk INDF. So, akumulasi hari ini menarik, terutama dari YUAGBB sebagai top buyer. Jika diperhatikan, asing kembali akumulasi INDF setelah sebelumnya itu melakukan net sell dan harga sahamnya anjlok. Jadi untuk INDF hari ini net buy asing di angka 16 miliar. Dan jika diperhatikan, sejak akhir minggu kemarin, asing sudah mulai masuk. Ya, jadi di hari Senin tanggal 24 net buy-nya itu besar guys, 32 miliar. Ya, biasalah asingnya keluar masuk, tapi semoga ini bisa konsisten ya, sehingga INDF bisa melanjutkan kenaikan dan teman-teman yang entry buy di INDF juga bisa cuan. Kita lanjut ke saham Antam. Nah, Antam juga ada upside nih. Untuk Antam hari ini naik 1%, namun kita fokus terhadap akumulasi yang terjadi. Dan kenaikan hari ini close di 3030, akumulasinya juga datang dari asing. Ada BKPD dan juga BB sebagai top buyer-nya. So, untuk saham Antam, kita cek ternyata hari ini net buy lagi. Kemarin net buy 12M, ya tipis saja, meskipun kenaikannya lebih tinggi kemarin 2,3%. Namun hari ini akumulasinya lebih besar yaitu 43 miliar. Dikarenakan harga emas ternyata kembali melesat, guys. Jadi jika diperhatikan, masih ada peluang lah untuk saham sektor emas bisa naik, karena harga komoditasnya yang juga naik. Nah, upside-nya bisa 30%, jadi sangat lumayan ya. Kalau misal Antamnya ternyata kembali all time high, maka teman-teman bisa dapat di atas 30% dari harga sekarang. Lanjut ke PNLF. Nah, ini ada pola cup with handle gitu ya. Meskipun memang cup-nya ini agak panjang, guys. Namun di minggu ini terbentuk area higher low yang menarik nih. Bahkan hari ini lanjut naik 7,2% di Rp268 per saham. Ada akumulasi dari asing ya, meskipun di sini ada small distribution dari domestik. Kita cek untuk PNLF. Untuk PNLF hari ini ada net buy asing di 7,2 miliar. Semoga konsisten ya untuk akumulasi asingnya sehingga untuk PNLF-nya bisa lanjut naik lagi dan teman-teman juga bisa cuan ketika melakukan trend following. Oke guys, coba kita rekap ya untuk saham yang hari ini paling banyak diakumulasi asing. Urutan pertama ada Raja, lalu ada Telkom. Nah, teman-teman bisa lihat ada Bank Mandiri di urutan ketiga. Lalu ada Astra International, Antam INRG, Dewa, BKSL, ada MTEK, JPFA, TINS, WIFI, lalu ada UNTR, Mina, MDKA, Arci, CDIA, INDF, dan ICBP. Oke guys, terima kasih sudah menonton dan semoga bermanfaat untuk teman-teman. Thank you for watching. See you on the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.